Secara iman Kristen kan kita sangat meyakini bahwa Yesus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Jangan bilang 100%, sepenuhnya. Oh sepenuhnya, sorry guys, saya ralat. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, kalau yang saya tanyakan itu berdasarkan sejarah perjalanannya Yesus, saya mohon dicerahkan Kak. Dalam artian di mana Yesus itu sepenuhnya manusia, di mana Yesus sepenuhnya Allah, dan di mana Yesus sepenuhnya Allah dan manusia. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya mau bertanya nih Kak. Secara iman Kristen kan kita sangat meyakini bahwa Yesus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Jangan bilang 100%, sepenuhnya. Oh sepenuhnya, sorry guys, saya ralat. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, kalau yang saya tanyakan itu berdasarkan sejarah perjalanannya Yesus, saya mohon dicerahkan Kak. Dalam artian di mana Yesus itu sepenuhnya manusia, di mana Yesus sepenuhnya Allah, dan di mana Yesus sepenuhnya Allah dan manusia. Seperti itu Kak. Mohon dicerahkan Kak. Terima kasih. Anda tidak bisa memisahkan mana sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, lalu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam waktu yang bersamaan. Karena itu tak dapat dipisahkan, walaupun kita dapat melihat bagaimana figur Kristus ketika waktu itu. Memang kenapa kami lebih suka menggunakan kata sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia? Kolose 2:9 jawabannya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ada jasmani dan ilahi. Kata 100 itu sifatnya relatif kata kami. Kenapa? Ada 1000, ada miliaran. Jadi itu kurang kalau saya untuk mengacu kepada dia yang sepenuhnya ilahi, dia yang sepenuhnya insani. Dan kalau Anda ingin melihat bagaimana posisi Kristus yang mengaku sebagai ilahi, Matius 18 ayat 20. Itu pernah saya bahas dalam Pirkef Alfot 3 ayat 2. Menurut tradisi Yahudi yang mengaku bahwa dia yang bersyekinah di antara 2 atau 3 orang yang membacakan Taurat sambil membaca nama Hashem, itu adalah Hashem sendiri. Dan ternyata Yesus mengatakan itu, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan di tengah-tengah mereka. Pertanyaan saya, Yesus itu manusia enggak? Manusia. Kok berani dia mengatakan bahwa dia akan hadir di tengah-tengah orang yang memanggil namanya? Sedangkan kita terpisah di Israel. Sedangkan orang-orang pada waktu itu bukan hanya orang-orang Israel. Ya, itu adalah mengacu kepada keilahiannya. Tidak heranlah Athanasius dari Alexandria pernah mengatakan dalam bukunya On Incarnation, firman yang telah menjadi manusia, firman yang sama itu juga yang menggerakkan alam semesta di waktu yang sama. Karena apa? Kemanusiaan Kristus, sekalipun firman itu berdiam dalam kemanusiaan Kristus, dia itu tak terikat ruang dan waktu. Nah, salah satunya ayat itu ya, Matius 18 ayat 20. Yohanes 14:14 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta dalam namaku, maka sekarang mintalah dalam namaku, maka akan kuberikan kepadamu melalui Bapakku. Padahal dalam Targum Yahudi, Ulangan pasal 4 ayat 7, yang meminta kepada Bapa itu siapa? Ya kita melalui firmannya Bapa, membranya Hashem. Itu pernah saya tunjukkan datanya dulu waktu naik dengan Kak Ilya di sini ya. Bahwa orang-orang Israel itu meminta petisi di hadapan membra Allah. Dan Yesus mengatakan apa? Mintalah dalam namaku, maka Bapa akan memberikan kepadamu. 2. Dan Yohanes 8:42 yang pernah mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi Allah, kamu harusnya mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Siapa yang keluar dan datang dari Allah? Yesaya 55:11. Firmanku yang keluar dari mulutku akan berhasil. Jadi Yesus memiliki peranan keilahian di sini. Yohanes 4 ayat 24 yang pernah mengatakan bahwa kamu dari bawah, aku dari atas. Sebab itu kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya. Akulah dia. Ingatlah dengan Keluaran pasal 3 ayat 12 yang mengatakan bahwa Ehye, Asher Ehye. Aku adalah aku. Dan Yesus mengatakan aku adalah dia. Mengacu kepada nama Hashem itu. Jangan berpikir saya berpamuan sabelian ya.
Karena nama Hashem itu diberikan juga kepada Yesus Kristus, tetapi dia dapat dibedakan dengan Allah Bapa. Tapi saya nggak mengacu kepada itu. Yang saya tertarik adalah ketika Yesus mengatakan aku datang dari atas dan kamu dari bawah. Padahal yang dari atas siapa? Hashem, sang Bapa itu sang Allah itu sendiri. Nah, kalau kemanusiaannya kita dapat melihat di mana kemanusiaannya itu dia tertidur ketika waktu pelayaran menuju Kapernaum ya, kawan-kawan bisa koreksi. Ketika dia lapar, dia haus. Bahkan dia dicobai pun itu dalam peranan kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan dan keilahian Kristus tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat dipisahkan maupun juga dibagi-bagi. Sekalipun dia dapat dibedakan, dia satu di dalam kemanusiaannya itu. Karena dalam kejasmaniannya itu kepenuhan keilahiannya. Makanya ada saudara muslim juga yang bertanya kepada saya, berarti kamu menyembah kemanusiaannya dong? Mereka seolah-olah ingin melepaskan keilahian dan kemanusiaan Kristus yang terikat dalam hipostasisnya. Kami tidak hanya menyembah kemanusiaan, tapi keilahian yang ada dalam insaninya. Kenapa kalian ingin memisahkan kemanusiaan dan keilahiannya? Dan hanya fokus kepada kemanusiaannya. Jadi itu sih tanggapan saya yang bisa saya berikan, Pak, silakan. Atau Kak Elia atau Mas Pisi. Udah lengkap itu bagiku ya. Udah lengkap itu. Pedomannya udah jelas. Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 8 ayat 42, Pak. Kita ya Pak ya, DG ya. Siap. Yang itu saya sangat puas untuk jawabannya. Nah, saya pertanyaan kedua Kak, masih bisa? Pertanyaan kedua tuh saya pernah mendengar dalam satu sesi khotbah. Nah, satu sesi khotbah tuh yang berkhotbah mengatakan begini, bahwa ketika Yesus, tubuh Yesus mati, roh Yesusnya turun ke dalam dunia orang mati, itu di sana itu adanya pemisahan antara orang yang milik kepunyaan Allah dan yang bukan. Katanya ada yang milik kepunyaan Allah itu dipisahkan ke dalam Firdaus. Gambaran Firdaus itu dikatakan surga tapi bukan surga, seperti itu. Bisa Kak diberikan pencerahan juga soal itu Kak? Ya silakan Timothy. Ya sebenarnya gini, Firdaus itu laksana surga tapi belum surga. Ya, Firdaus itu menggambarkan tentang Taman Eden itu loh. Yang nantinya kita akan ditempatkan di situ. Tapi kita akan mendapatkan pemulihan secara sepenuhnya kalau kita diam dalam diri Allah. 1 Timotius 6 ayat 16 dan 1 Petrus 2 ayat 4, yaitu mengambil kodrat ilahi. Ya, dalam gereja timur itulah surga itu sebenarnya. Dan itu mengacu kepada keadaan, bukan tempat. Karena ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku itu banyak tempat, itu mengacu kepada hakikat Allah sendiri bahwa kita akan berdiam bersama dengan Bapa dan mengambil kodrat ilahi. Ya, terkait dengan Kristus yang turun dalam kerajaan maut, ada pemisah. Mungkin yang Anda maksudkan ini adalah kepada orang yang masih percaya, orang yang percaya dan juga ragu-ragu. Terkait ini saya juga tertarik ya, karena Romo Aji pernah angkat ini juga di channelnya sebelumnya. Ada yang bertanya bahwa apakah Yudas Iskariot itu dapat diselamatkan, karena waktu dia mati, dia kan mati dulu nih. Kristus waktu itu belum turun dalam kerajaan maut. Apakah dia diselamatkan di alam kerajaan maut itu? Dan ternyata menurut tafsiran gereja purba, pada waktu itu ada orang yang mendengar dan juga ada yang tidak mau mendengar. Sehingga tidak semua bisa dapat diangkat dalam kemuliaan Kristus. Karena apa? Pewartaan pendeklarasian Kristus di alam kerajaan maut 1 Petrus 3:19 itu kembali kepada dia yang masih percaya atau ragu-ragu. Jadi apakah Yudas dapat diselamatkan walaupun dalam kerajaan maut? Tidak. Karena apa? Karena dalam kebebalan hatinya yang sebelumnya merenggut dirinya supaya tidak bisa menuju kepada kekekalan Kristus. Nah, jadi kalau dikatakan pemisah, masih ada pemisah bagi yang mendengar dan bagi yang tidak mendengar. Ya, itu sih tanggapan saya. Ya gitu ya Pak Nego ya. Terima kasih Kak, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Timothy Kak Elia. Tapi sedikit di Taman Firdaus tadi, ya, karena seperti Taman Eden, apakah nanti di Firdaus itu akan ada kawin-mawin? Oh ya, sebenarnya ini penafsiran dari Kerintus ya, Bidat Kerintus yang pernah mengatakan Firdaus itu sebenarnya nanti laksana surgawi itu yang akan turun 1000 tahun itu loh, masa 1000 tahun dan nantinya ada. Iya, sebenarnya ajaran Kerintus itu nggak tahu sih kenapa ada sedikit kesamaan dengan yang sono, nggak tahu juga. Tapi pada dasarnya penafsiran banyak orang yang berpikir karena di Taman Eden itu bisa makan buah, bisa minum, dianggap perkawinan juga diperbolehkan. Padahal Taman Eden yang digambarkan pada masa manusia sebelum kejatuhan itu masih berproses. Pada masa itu Adam dan Hawa belum menuju kekekalan secara sepenuhnya sehingga ada perkembangbiakan, ada makan dan ini sebagainya.
Jadi ketika Taman Eden yang di bumi itu, ya manusia mengalami hal itu. Tapi ketika Taman Eden yang nantinya kita akan menuju ke sana, ya tidak ada perkawinan, tidak ada makan, tidak ada minum. Baik itu di Firdaus, maupun ketika kita sudah mengambil kodrat ilahi, yang itu adalah surga yang kita harapkan itu. Nah, jadi kalau alasannya, ya sebenarnya ini pembelaan saudara kita yang sebelah juga, ketika mengatakan, oh di Firdaus itu ada makan dan minum, berarti ada juga dong hubungan intim antara suami dan istri, sehingga hal itu diperbolehkan di surga. Itu penafsiran dari Korintus yang sebenarnya memandang Firdaus dari awal kejadian yang manusia itu belum masuk kekekalan karena masih proses. Pada waktu itu manusia belum mengalami kekekalan secara sepenuhnya. Makanya Adam dan Hawa dulu bisa memakan pohon kehidupan kalau mereka berhasil. Tapi faktanya apa? Kejadian 3:20. Allah memberikan tugas kepada kerub supaya mereka tidak menyentuh buah kehidupan itu, supaya dosa mereka itu permanen. Ya sebenarnya mereka akan memakan itu sehingga mereka tidak lagi terikat dengan hal-hal jasmani kita. Makanya dalam Sanhedrin Yahudi ya diceritakan bahwa di Olam Haba itu, mereka bilang Olam Haba, dunia akan datang. Entah itu Firdaus atau apa kita nggak tahu. Tapi menurut Yahudi, orang yang diselamatkan itu di Olam Haba. Tidak ada perkawinan. Tidak ada Jadi perkawinan. tidak ada kawin-mawin ya? Iya. Dipastikan ya? Berarti Iya, ada pastikan. ajaran yang bilang kawin-mawin itu bukan dari... Sesat. Itu Yesus bidat, bilang kamu sesat. Itu bidat. Iya, terima kasih. Sesat itu. Nah, ya, cukup ya satu kata sesat. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.